Bapak, yang di belakang kalau maju, karena yang di luar masih banyak belum masuk ya, masih di rumah-rumah ya. Nanti kalau udah pada keluar rumah ramai. Pak Sigit boleh merapat kemari. Kita tunggu yang masih berada di rumah-rumah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Ibu Bapak sehat? Alhamdulillah ya. Tadi saya target ibu-ibunya 50 ya. Ternyata lebih dari 50 ya. Kalau kali 4 satu orang. Baik, semua kehendak Allah ya. Kita berada di sini atas izin Allah. Pak Saiman kemana? Iya, ini dari jauh Pak Saiman. Sini Pak Saiman. Ini kosong. Maju aja. Ya. Kalau kita baca Hikayatus Sahabah ya, itu sahabat tuh kalau ta'lim rapat-rapat ya, nggak ada yang nyender sahabat. Ya sudah ya, nggak ada yang nyender sahabat. Di depan dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini hari Ahad ya, kalau tanggal Hijriah udah hari Ahad atau malam Ahad, malam ke-14. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan puasa Syawal, kemudian tadi dimulai puasa Yaumul Bid 3 hari. Saumu salasati ayyam, saumu dahri kulih. Puasa 3 hari pada setiap bulannya, bulan Hijriah. Apa yang terjadi? Allah kasih sama dengan puasa 1 tahun. Kemudian puasa Syawal juga kan begitu. Jadi insya Allah kita bulan Syawal ini dapat puasa 2 tahun ya Ustaz ya. 2 tahun. Bukan berarti 2 tahun ke depan kita nggak puasa. Bukan ya. Jadi amalan ini Allah yang ngasih pahalanya melalui Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, selama kita jeda kajian Majelis Nurul Islam, hari ini kita buka. Kenapa malam Ahad? Dimajukan karena sekalian Ibu Bapak tadi di rumah kami sekalian kumpul keluarga untuk akikoh cucu saya yang ketiga, anak dari Sabar Haris Monanda. Masih banyak tamu nih di rumah ya, teman-teman ngajarnya. Jadi ditinggal mungkin ya. Iya. Pulang ya. Iya. Yang diberi nama hafal kayaknya saya Ustaz ya. Iya. Saukian za. Kawan. Saukian za Muhammad Arsya Munandar. Ya, jadi ada 4 suku kata. Saukian za Muhammad Arsya Munandar bin Sabar Haris Munandar. Mudah-mudahan nanti panggilannya Arsya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya kalau tidak salah yang ke-7 Ustaz sudah diberi nama dan ditaknik. Taknik Pak ya? Bapak pernah mentaknik anak kecil kan? Anak bayi? Taknik itu salah satu sunnah ya Ustaz, yang dianjurkan Rasulullah apabila seorang bayi lahir. Taknik itu dipapak dengan kurma ya. Dan didoakan oleh orang yang kita anggap orang itu taat kepada Allah dan Rasul. Itu taknik. Jadi kalau nanti ibu-ibu hamil ya, ibu hamil kemudian melahirkan anak, salah satu sunnahnya ditaknik ya. Kemudian diberikan nama yang baik. Malam hari ini Bapak sekalian, kita memulai kajian dengan tema momen di bulan Syawal, silaturahim dan puasa Syawal. Insyaallah nanti pemaparannya akan disampaikan oleh Ustaz Doni Sastrawan. Beliau sudah doktor dan saya berharap kita doakan Pak ya, amin kan Pak ya. Semoga Allah mempercepat Ustaz Doni Sastrawan menjadi seorang profesor. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, nanti kita tambah 20 menit atau 30 menit nggak apa-apa Pak Ustaz. Malam ini malam perdana. Yang pertama kita berdoa Bapak sekalian. Kemarin malam kami takziah di Gedong pulang, saya lihat jam
yang meninggal dunia, rumahnya di depan sini. Depan ini rumah. Ya. Namanya Nurul Hidayah binti Baharudin. Ya. Masih muda, Pak. Masih muda, meninggal dunia malam. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa-dosanya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa silha bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma la tahrimna ajraha waghfir lana wa laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga panggilannya Ibu Ida diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, kemudian dirahmati dan diluaskan dalam barzahnya. Saya, Ustaz Doni, bapak-bapak, ibu-ibu pun akan menyusulnya. Maka apa, Pak? Maka persiapkan menjemput kematian kita dengan maksimalkan ibadah-ibadah sunnah. Tentunya yang wajib sudah kita pelajari dan sudah bagus amalannya. Kemudian Bapak sekalian, yang kedua, saya tadi memohon kepada Allah untuk Ustaz Doni mendoakan cucu saya ketiga agar cucu saya Saukianza Muhammad Arasya Munandar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pamannya Muhammad Syihab Abdullah, yaitu seorang hafid. Untuk itu kita mulai acara ini dan diawali dengan doa teruntuk cucu saya yang ketiga diimami oleh Ustaz Doni. Kepada Ustaz Doni kami persilakan. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami ucapkan selamat kepada Pak Haji Abdullah yang sudah diberi nikmat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seorang cucu yang insyaallah nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi anak yang dekat dengan Allah, anak yang dekat dengan Nabi-Nya, dengan kitab sucinya, dan juga menjadi penyejuk kedua mata kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ila hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazid sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi 'ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk warḍallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa an na'mala salihan tardah. Allahumma a'inna
Jadikan anak keturunan kami ya Allah, anak keturunan yang soleh, anak keturunan yang solehah, anak keturunan yang taat dengan perintah-Mu ya Allah, taat dengan perintah Nabi-Mu ya Allah, serta menjauhi keburukan kebatilan ya Allah. Orang-orang yang dekat dengan kitab suci-Mu ya Allah, jadikan anak keturunan kami ya Allah, anak keturunan yang dekat dengan kitab suci, faham dengan kitab suci-Mu, hafal dengan kitab suci-Mu ya Allah, dan senantiasa membaca, mentadaburi dan juga mengamalkan kitab suci-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kumpulkan kami ya Allah bersama anak keturunan kami ya Allah, bersama cucu-cucu yang kami miliki nantinya ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, khususnya pada malam hari ini ya Allah, kami berdoa untuk Ananda Syauqianza Muhammad Arsyad Munandar bin Sabar Aris Munandar ya Allah. Jadikan anak ini ya Allah anak yang cerdas, sehingga kecerdasannya mengangkat derajat Islam ini ya Allah. Jadikan anak ini anak yang soleh ya Allah, sehingga mengangkat derajat agama ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Sami'ud Du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan yang kurang lebih 2 minggu yang lalu sudah kita lalui menjadikan kita semua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka untuk itu hadirin sekalian, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah mengabulkan amal-amal yang kita lakukan, dan semoga Allah menjadikan setiap tahun-tahun yang kita lalui tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan. Amin Allahumma amin. Siapa yang sudah khatam Al-Quran 4 kali jamaah sekalian? Masya Allah, luar biasa. Itulah yang dapat hadiah umrah bagi yang mampu. Ada orang, ada kawan, ada hadiah umrah katanya. Habis itu brosurnya saja. 4 kali Pak Haji. Mantap barakallah. Semoga Allah menjadikan kita semua dekat dengan Al-Quran. Luar biasa. Yang 5 kali, ada yang 5 kali Pak? 5,5 kalau nggak ada 5 kali. 6 kali ada? 5 kali. Mas Edi, 5 kali boleh? Subhanallah. 5 kali. Apa berapa Mas? 6 kali. Saya kasih hadiah 100.000 aja buat anak beliau. Oh ini nanti Pak Haji aja yang ngasih. Takut beliau. Oh langsung Mas Edi. Buat beli minyak yang sudah dikurangi 200 mili itu. Barakallah, masya Allah. Luar biasa. Doain anda biar senantiasa rajin baca Al-Quran. Amin amin insyaallah. 6 kali beliau, subhanallah.
Jangan-jangan ada yang 7 kali Pak Haji. Pak Haji yang kasih hadiah kalau ada 7 kali. Ada kayaknya. Ada yang 7 kali. Oh masih dinagi Pak Sidin. Pak Haji dia kalau nggak. Oh, beliau 10 kali nampak. Niatnya. Alhamdulillah jamaah sekalian, ada yang sampai 6 kali, luar biasa. Dan kita doakan semoga istiqomah dan semoga berakhirnya Ramadan perjalanan untuk membaca Al-Qur'an terus menerus. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di momentum Syawal ini kita harus bermuhasabah. Kita evaluasi. Ada yang sudah puasa di antara kita sampai 30 kali puasa. Setiap tahun dia puasa. Kalau jamaah sekalian mulai dari umur 10 tahun puasa, kalau sekarang umurnya 50, berarti sudah 40 kali dia menjalankan puasa Ramadan. Ada yang mungkin 50 kali, ada yang mungkin 30 kali dan lain sebagainya. Pertanyaannya, maka kita evaluasi bareng-bareng jamaah sekalian, dan jawaban itu ada di hati jamaah sekalian masing-masing. Tujuan dari puasa itu jamaah sekalian sebagaimana kita ketahui bersama bahwa la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kata Allah kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya itu selalu merenung habis puasa itu, kira-kira ini nilai ketakwaan dari puasa kemarin ada enggak? Dari Ramadan yang sudah kita lalui. Karena Allah mengatakan puasa itu untuk membentuk kalian, kata Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kata Allah. Tidak pasti. Kalau bahasa mudah-mudahan itu kan moga-moga. Kalau yang namanya moga-moga enggak ada yang pasti. Makanya kata Nabi, ada kamil shaimin, ada yang hadisnya dengan lafaz rubba shaimin, kata beliau, betapa banyak orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dia hanya mendapatkan haus, hanya mendapatkan lapar. Bagaimana mau jadi takwa sementara puasa yang dia jalani itu tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kita khawatirkan jamaah sekalian. Maka di akhir Ramadan sering kami merenung, ya Allah, apakah dosa kami Engkau ampuni ya Allah? Apakah kami berakhirnya puasa ini ya Allah, kami menjadi orang-orang yang bertakwa, atau bagian dari orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dan lain sebagainya? Nah maka jemaah sekalian yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak karakter, banyak sifat-sifat dari orang-orang bertakwa yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kira-kira kita sudah masuk di tipe yang mana? Dari Ramadan yang bertahun-tahun selama ini kita lalui, dari Ramadan yang selama ini kita jalan, kira-kira nilai-nilai ketakwaan, karakter-karakter orang-orang bertakwa itu yang mana yang sudah kita miliki di dalam jiwa-jiwa kita semua? Jangan-jangan gak ada satupun. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa kata Allah jamaah sekalian? Coba lihat yang pertama, kita evaluasi. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kita dari awal-awal. Imannya kepada yang ghaib mesti meningkat. Makanya puasa itu jamaah sekalian adalah amalan yang tidak bisa dinilai oleh orang lain. Puasa itu, Pak. Siapa yang tahu kalau saya datang tadi, Pak Haji Abdullah nggak tahu kalau saya puasa, kalau saya nggak puasa dia nggak tahu.
Ya kan? Makanya puasa ini Allah yang akan menilainya. Puasa amal itu kata Allah dalam hadis kursinya untuk anak Adam, kecuali puasa kata Allah, untukku puasa itu dan aku yang akan langsung membalasnya. Banyak orang Pak, icak-icak lemos ya kan, padahal mau pergi ke dapur dia minum makan, mana tahu gitu, ya kan? Kalau tidak dia beriman kepada yang ghaib, yang kejam, maka sudah pasti dia banyak berbohong. Icak-icaknya kayaknya pas sudah mau jam 6 tuh lemes nongkrong di masjid, karena di masjid banyak kolak, banyak gorengan, banyak macam-macam. Wah, datang dia ke masjid. Padahal di rumah sudah makan soto, sudah makan sop, duluan makan opor dia kan. Tapi ke masjid mana yang tahu? Kita nggak tahu. Hanya Allah dan Dia lah yang tahu. Kalau dia ada istrinya, mungkin istrinya melihat. Tapi bisa jadi istrinya pun tidak tahu. Karena dia diam-diam minum es, diam-diam minum teh, nggak ada tahu. Makanya Allah langsung. Makanya puasa itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melatih kita agar kita benar-benar yakin atau tidak dengan perkara, dengan zat yang maha baik itu. Siapa zat yang maha baik? Allah Subhanahu wa taala. Maka berakhirnya Ramadan itu mesti harus senantiasa terbawa sampai bulan-bulan berikutnya. Sehingga kalau kita, mohon maaf, Indonesia sekarang gawat korupsi. Kalau seandainya saudara-saudara kita yang rajin korupsi itu, dia sadar betul bahwa Allah ada muraqabah namanya, ada pengawasan Allah. Jangankan pengawasan Allah langsung jamaah sekalian, dalam surah Yasin, orang-orang kafir, orang-orang yang akan masuk neraka itu nanti, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka. Allah kunci mulut. Wa tukallimuna aydihim. Lalu tangan-tangan mereka kami jadikan mampu berbicara. Artinya jemaah sekalian, badan kita ini sudah menjadi CCTV bagi perbuatan kita masing-masing. Puasa tak puasa, korupsi tidak korupsi dia, nyuri uang rakyat apa tidak tahu, tangannya nanti yang tanda tangan tuh laporan palsu, mestinya aspalnya itu KW1 dibuat KW12 sama dia, sekali lewat mobil langsung hancur. Oh, tanda tangan itu tadi, maaf segala macam, Allah tahu. Nanti tangannya akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, lalu kami jadikan wa tashhadu arjuluhum, lalu kaki mereka kata Allah bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka telah perbuat di waktu di dunia. Maka orang-orang yang memahami ini jamaah sekalian, dengan belajar dari puasa itu, mestinya dia selalu merasa, ya Allah, kalau saya mesti kualitas aspal di jalan ini mestinya kualitas yang terbaik, lalu dia ganti dengan KW10, takut dia karena ada Allah. Yu'minuna bil ghaibnya itu tadi kuat sehingga dia merasa takut ke jalan. Kalau gitu, memang kawan tidak ada yang tahu, memang saudara tidak ada yang tahu, tapi Allah. Maka perkara ini jamaah sekalian yang membuat dirinya akan takut untuk melakukan penyelewengan dan lain sebagainya. Nah, Ramadan ini jamaah sekalian yang kita lakukan sudah menguatkan tidak kita dengan keyakinan kita bahwa Allah senantiasa mengawasi apa yang kita lakukan. Kalau kita masih biasaan, waktu sebelum Ramadan dia biasa nyuri,
dia korupsi, setelah Ramadan korupsi lagi, sebelum Ramadan dia jual narkoba segala macam bisnisnya, habis Ramadan kembali lagi, berarti tidak ada efeknya Ramadan yang selama ini dia jalankan, yang dia lakukan. Maka yang pertama jamaah sekalian koreksi ini semua. Kalau belum, khawatir jangan-jangan ya Allah ternyata Ramadan bugakan. Na'udzubillah min dzalik. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Cek yang kedua jamaah sekalian. Sudah benar belum sholat-sholat kita? Jangan cuma disiplin sholatnya pas bulan Ramadan. Berakhirnya bulan Ramadan kembali seperti setelan pabrik. Setelan pabriknya kembali. Maka jamaah sekalian, sungguh kata para ulama, sungguh celaka, sungguh rugi orang yang hanya mengenal Tuhannya di bulan Ramadan saja. Alhamdulillah. Dia kenal Tuhan itu cuma di bulan Ramadan. Berakhirnya bulan Ramadan kembali ke setelan pabrik. Dia sholat cuma di bulan Ramadan. Wah, tepat waktu itu sholatnya. Sholat maghribnya, pada sholat isya, rajin dia. Habis itu kembali lagi. Na'udzubillah min dzalik. Dan jamaah sekalian yang perlu kita renungkan juga, wa yuqimuna shalah ini, mendirikan sholat itu termasuk di dalamnya menjaga sholat kita. Menjaganya bagaimana? Salah satunya as-shalatu ala waqtiha, menjaga sholat awal waktu. Sehingga jamaah sekalian, kalau selama ini jamaah sekalian itu pergi ke kantor takut dengan atasan, fingerprint jam 7, khawatir kalau jam 7:05 itu nanti kena denda sehingga berkurang nilainya. Maka kenapa kita tidak mampu disiplin waktu datang panggilan Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar. Tinggalkan itu rapat, tinggalkan itu komputer, tinggalkan itu game. Kemana kita? Itu ada panggilan dari pemilik alam semesta. Jauh, harus kita utamakan daripada panggilan pimpinan kita. Sudah belum kita seperti itu jamaah sekalian? Jangan-jangan waktu sholat kita masih biasa saja. Azan lepas, nanti sholatnya mundur dan seterusnya. Maka kalau masih seperti itu jamaah sekalian, sehingga sholat yang kita lakukan pun masih santai kita melakukannya, tidak tergerak untuk mendisiplinkannya, maka jangan-jangan Ramadan yang kita lalui adalah Ramadan yang gagal. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk jamaah sekalian, kita juga mesti menjaga sholat sunnah kita. Yang selama ini tidak pernah melakukan tahiyatul masjid, ada tahiyatul masjid. Yang selama ini tidak pernah duha, belajar dari Ramadan, ada sholat duha. Yang selama ini tidak pernah qabliyah subuh, ada qabliyah subuh. Jadi sholat bukan hanya sholat wajib, tapi sholat sunnahnya pun dia jaga. Maka dia insya Allah termasuk orang-orang yang wa yuqimunas shalah. Maka dalam surah Al-Mu'minun jamaah sekalian, siapa qad aflahal mu'minun itu? Siapakah orang-orang yang beruntung itu? Salah satunya apa kata Allah? Walladzina hum fi shalatihim hafizun. Yaitu orang-orang yang menjaga sholat mereka. Maka jamaah sekalian, jadikan sholat kita pelihara dengan baik, sehingga Ramadan yang kita jalani mampu mendidik jiwa kita untuk senantiasa menjadikan sholat yang kita lakukan terjaga dengan baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga, coba dicek jamaah sekalian, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah? Kalau masih pelit, masih bakhil, kalau sedekah itu penuh dengan perhitungan, jangan-jangan Ramadan yang selama ini kita lalui jamaah sekalian ini menjadi Ramadan yang gagal. Maka jamaah sekalian, bisa diuji malam ini, apakah kita
berat. Siap, iya. Kan saya tanya, kalau saya kasih 300.000 setiap satu orang, siap nggak? Nah, itu normal berarti. Normal. Kalau laku itu kan normal. Tapi 10.000. Maka jamaah sekalian, coba lihat di dalam surah Ali Imran ayat 134, itu Allah mengatakan salah satu jiwa orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia mampu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, kira-kira selama ini jamaah sekalian, dari Ramadan yang kita jalani, jangan-jangan hati ini masih selalu bakhil, selalu pelit. Ada masjid nggak ada tertarik sama sekali untuk berinfak. Masjid butuh bangunan. Ada misalnya orang yang buntung di jalan, tangannya buntung, kakinya buntung, nggak ada ketertarikan. Walaupun bersedekah 5.000, bakhil. Karena orang-orang kafir jamaah sekalian itu sifatnya bakhil. Dan secara umum orang atau manusia ini jamaah sekalian itu sifatnya bakhil. Untuk menjadikan dia agar bagian dari orang bertakwa, dia harus melawan sifat bakhilnya. Karena umumnya kita ini jamaah sekalian lebih suka menerima dibandingkan memberi. Coba aja jamaah sekalian, semua kita ini suka menerima, tapi coba disuruh ngasih, berat. Kita dikasih 300, habis itu 300 ini kita kasihkan lagi aja berat. Padahal ini dari orang, masih berat orang. Maunya dia ambil 200, 100 dikasihkan ke orang. Kan begitu. Nah, maka periksa jamaah sekalian. Karena Ramadan, kenapa Nabi menyuruh kita, menganjurkan kita agar kita rajin memberi orang yang buka, orang yang berpuasa itu rajin kita beri buka puasa. Walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan sebutir kurma, walaupun hanya mungkin gorengan segala macam. Kenapa? Karena agar berakhirnya Ramadan nanti tumbuh sifat-sifat dermawan. Maka jamaah sekalian koreksi hati kita. Jangan-jangan sama ini sama istri aja pelit yang minta ampun jamaah sekalian. Karena salah satu infak terbaik itu untuk keluarga. Boro-boro mau infak ke yang lain, sama istrinya aja bilang gak punya duit terus. Gak punya duit, udah dibayarin ini. Jangan sekalian. Hati-hati. Karena keluarga, istri, anak-anak kita, orang tua kita, ayah ibu kita yang ada jamaah sekalian, itu adalah kewajiban kita untuk mengurus, menafkahi mereka. Dan nafkah itu bagian dari infak, bagian dari sedekah. Coba cek jamaah sekalian, jangan-jangan masih sama. Ramadan tahun lalu masih pelit, Ramadan berikutnya pelit terus menerus. Nah, maka jamaah sekalian akan ada Allah Subhanahu wa taala cek ya. Yang kedua, yang keempat, salah satu karakter orang bertakwa itu dia mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Pertanyaannya jamaah sekalian, orang yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim itu minimal tandanya 4. Dia senantiasa mempelajarinya, dia senantiasa membacanya, dia senantiasa mentadaburinya, dia senantiasa mengamalkannya. Di antara 4 ini minimal jamaah sekalian, 1 mempelajarinya, 2 senantiasa membacanya. Yang rajin setiap hari, kalau tadabur butuh guru dan lain sebagainya. Mengamalkannya insya Allah sudah dibaca dan diamalkan semua jamaah sekalian. Tapi poin yang kedua, tilawatan. Rajin tidak kita membaca Al-Qur'anul Karim. Salah satu karakternya orang bertakwa itu senantiasa membaca Al-Qur'an. Bukan cuma malam Jumat saja. Malam Jumat dia baca surah Al-Kahfi
ayat, 30 juz. Kalau jamaah sekalian cuma baca surah Al-Kahfi di malam Jumat, habis itu Al-Baqarahnya tinggal, Al-Fatihahnya tinggal, Ali Imrannya tinggal, kemana 113 surah yang lainnya? Maka jamaah sekalian, orang yang beriman kepada Al-Quran itu dia baca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, khatam ulang lagi, khatam ulang lagi, terus. Makanya kata Allah jamaah sekalian, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, kata Allah, Al-Quranul Karim, kata Allah, lalu mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya bacaan, ulaika yu'minuna bih, kata Allah, mereka lah yang benar-benar beriman kepada Al-Quran. Alhamdulillah, jamaah Majlis Taklim Nurul Islam ada yang 6 kali, di sana ada yang 4 kali, ada yang mungkin 3 kali, ada yang mungkin 1 kali, tapi terus jamaah sekalian, jangan sampai berakhirnya bulan Ramadan berakhir juga bacaan Al-Quran kita. Terus baca ulang. Kalau seandainya jamaah sekalian membaca Al-Qurannya mahir, maka dapat 10 pahala setiap huruf. Kalau dia terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 pahala setiap hurufnya. Terus jangan peduli kalau ada yang bilang, Pak, Bapak itu tidak sesuai tajwid, nanti Bapak berdosa, keliru yang Quran, sembari memperbaiki bacaannya, terus belajar dan seterusnya. Insya Allah jamaah sekalian, yang tadinya nilainya 2 jadi 3, jadi 4, jadi 5 dan seterusnya, sehingga nanti meninggal dunia jamaah sekalian, ma'as safaratil kiramil barrah, kata Nabi, ditempatkan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Amin Allahumma amin. Berikutnya jamaah sekalian, orang bertakwa itu wa bil akhirati hum yuqinun. Selama ini sudah tertanam dengan kuat atau belum jamaah sekalian, bahwa orang-orang yang bertakwa itu orientasi hidupnya selalu orientasi akhirat, tidak tamak dengan dunia. Kalau berakhirnya Ramadan sudah sering puasa, bahkan puasa sunnah sudah sering, tapi pikirannya dunia, bangun tidur mikirin dunia, maka jangan-jangan Ramadan yang kita jalani adalah Ramadan yang gagal. Kenapa jamaah sekalian? Nabi mengatakan, man kanat fid dunya hammahu ja'alallahu faqra baina ainaihi. Siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, bangun tidur mikirin proyek, apa lagi yang bisa kita ambil. Bangun tidur mikirin bisnis lagi, jangan mikirin akhirat, bisnis saja setiap hari, ngobrol bisnis terus. Dunia. Kalau hidupnya banyak mikirin dunia, apa kata Nabi? Ja'alallahu faqra baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran di depan mata. Makanya kenapa jamaah sekalian, coba bayangkan, mohon maaf, pejabat-pejabat itu, kita tidak menyinggung seseorang, tapi kalau kita lihat orang-orang yang direktur PTX, BUMN itu, saya cek gajinya di internet itu gajinya jamaah sekalian itu 1 bulan ratusan juta. Ada yang sampai tembus direksinya 321 juta 1 bulan. Tapi kenapa kemarin masih ada kasus? Berapa korupsi? Katakan untuk BBM kita berapa triliun kemarin yang dikorupsi? Berapa banyak? 300 sekian triliun. Habis itu dana apa kemarin semua yang macam. Kenapa orang-orang itu jamaah sekalian masih mengambil hak-hak kita? Itu kan haknya. Dia ambil, dia curi uang-uang kita untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dan itu kenapa terjadi jamaah sekalian? Karena pikiran mereka itu hanya dunia. Gaji 1 bulan 300
gaji 1 juta bagi orang yang bersyukur dan dia ingat kepada Allah, lebih mengutamakan akhirat, itu bisa mencukupi. Nah, maka jamaah sekalian, orang bertakwa wabil akhirati hum yuqinun, dengan hari akhir dia sangat yakin, sehingga dia senantiasa bagaimana kehidupannya di dunia ini, dia senantiasa persiapkan seperti kata Pak Haji Abdullah tadi, karena semua kita akan mengalami kematian, tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjemput kematian itu, yaitu menemui hari akhir nanti. Jamaah sekalian, itu semua jamaah sekalian sudah belum tertanam dalam jiwa-jiwa kita semua, sehingga kita memikirkan bagaimana akhirat kita nanti. Apakah kita mendapatkan syafaat atau tidak? Apakah nanti kita di hari kiamat mendapatkan telaga kausarnya Nabi atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang kita khawatirkan jamaah sekalian, saya selalu khawatir betul, jangan-jangan kita ini mengaku umatnya Nabi, tapi na'udzubillah menjadi khawatirnya nanti di hari kiamat Nabi tidak mengakui kita sebagai umatnya. Na'udzubillah min. Kita minta syafaat. MC sering ngomong, mari kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Pas di hari kiamat kata Nabi, laisa min ummati, kamu bukan dari umatku. Jauh-jauh malaikat halang-halang. Ada dalam suatu hadis, malaikat halang, kamu bukan umat Nabi Muhammad, kamu bukan umat Nabi Muhammad. Di dunia jangan mengaku. Ini yang kita khawatirkan jamaah sekalian. Nah, maka jamaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti merenungkan Ramadan yang kita jalani itu sudah mengajarkan ini semua atau belum terhadap jiwa-jiwa kita semua. Berikutnya, orang bertakwa itu wal kaziminal ghaidh. Orang bertakwa itu mampu mengontrol emosinya waktu dia dalam keadaan marah. Maka coba lihat jamaah sekalian, saya lihat di YouTube, di Reels. Nah, saya ustaz juga punya YouTube, juga punya banyak. Yang punya Instagram juga ada untuk melihat berita segala macam. Banyak orang jamaah sekalian ditolong, saling tabrakan, ribut. Ada yang sampai makan korban segala macam. Gara-gara emosi yang tidak terkendali. Ada yang tidak sabar karena mau nempel dari kiri, dipepet sama truk, ringsek mobilnya, makan korban. Apa penyebabnya? Gara-gara tidak mampu mengontrol emosi. Mungkin ada di antara kita jamaah sekalian yang mungkin tidak mampu mengontrol emosi, sehingga mudah meluapkan amarahnya, sehingga mudah meluapkan emosinya. Orang bertakwa wal kaziminal ghaidh, dia mampu mengontrol emosinya sehingga tidak meluapkan amarahnya. Mampu dia kontrol. Jadi jamaah sekalian, termasuk di dalamnya orang bertakwa itu tidak mudah tersinggung. Jangan jadi orang mudah tersinggung. Wah, jangan baru bicara dikit udah tersinggung, nggak mau sholat berjamaah lagi ke masjid. Gara-gara dia arahin, Pak, kalau sop itu sholat berjamaah rapatin, jangan berjarak-jarak. Akhirnya apa? Besok dia nggak sholat berjamaah lagi, tersinggung. Gara-gara satu masjid, ada yang mungkin baca basmalahnya jahat, ada yang tidak. Dia nggak setuju, nggak ke masjid. Yang menang setan. Ribut kita gara-gara. Maka jamaah sekalian jangan sampai. Karena Islam jamaah sekalian, Allah menganjurkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Salah satu yang membuat kita berpecah belah karena adanya emosi, karena adanya kebencian di antara kita. Mampu gak kita mengontrol itu? Kalau kita masih jadi orang yang emosian, mudah marah, sedikit-sedikit tersinggung, sehingga membuat perpecahan terus di tengah umat ini, maka jangan-jangan kita
kita belum memiliki bagian dari karakter orang-orang bertakwa itu. Maka jamaah sekalian, coba cek itu. Beda pendapat dengan orang lain tersinggung. Beda, misalnya pemahaman tersinggung, ngobrol dulu baik-baik. Dan ini semua jamaah sekalian, maka Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, kata Nabi, bagimu surga. Ada orang minta, awsini ya Rasulullah, ya Rasulullah nasihatin aku, kata seorang sahabat. Apa kata Nabi? La taghdab, engkau jangan marah, kata Nabi. Faraddada miraran, lalu orang ini minta nasihat yang lain, kata Nabi, la taghdab, kamu jangan marah. Sampai 3 kali, la taghdab, kata Nabi, kamu jangan marah. Tahan emosi. Maka jamaah sekalian, mengontrol emosi, tidak mudah tersinggung, itu bagian dari karakternya orang-orang bertakwa. Maka Nabi dilempar dengan kotoran, tenang Nabi. Nabi dibilang majnun, tenang Nabi. Nabi dibilang syair, tenang beliau. Nabi dibilang sahir, tukang sihir, tenang beliau. Kan belum pernah jamaah sekalian selama ini bilang majnun. Gila itu Pak Haji. Kata nggak ada kan? Tenang. Gila katanya Pak Haji, katanya. Nggak ada Pak Haji Soleh ini katanya. Syair, tukang buat, misalnya nggak ada kan? Nabi itu dikatain seperti itu jamaah sekalian. Tukang buat, tukang sihir, orang gila, macam-macam. Tapi Nabi tenang, tidak mudah emosi beliau. Hanya beliau kalau marah apabila agama Allah dan Rasulnya dihina, itu baru marah. Kemudian jamaah sekalian yang terakhir, wal afina 'anil nas. Orang bertakwa itu mudah untuk memaafkan kesalahan manusia. Maka Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, tidak boleh 2 orang muslim itu bertikai, berantem, marah-marahan, gontok-gontokan, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari masih diam-diaman, tidak teguran, maka 4 hari sampai berikutnya sudah merupakan perbuatan dosa bagi mereka berdua, bertambah dosa-dosa mereka. Nah maka jamaah sekalian, di momentum halal bil halal, momentum Syawal ini, kita maafkan. Yang selama ini pernah bertikai dengan kita maafin. Mampu nggak kita maafkan? Kalau meminta maaf gampang, tapi memaafkan orang yang pernah menyakiti hati kita, itu adalah perkara yang sulit. Karena dia perkara yang sulit, maka dia masuk bagian dari karakternya orang-orang yang bertakwa. Ini benar-benar hebat ini orang. Pernah kita hina, pernah kita ejek, tapi dia mampu memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat terhadap dirinya. Mampu nggak kita begitu ya Mas? Kalau masih nyimpen dendam, ada yang dia simpan sampai bertahun-tahun dendamnya, ada yang berbulan-bulan dia simpan. Khawatir jamaah sekalian, kita bukan termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir jamaah sekalian, apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan senang dengan kebaikan. Maka sekecil apapun kebaikan itu jamaah sekalian, lakukan. Walaupun hanya dengan memungut sampah dari masjid, walaupun senyum dengan wajah yang manis kepada saudara-saudaranya, walaupun hanya sekedar mengulurkan tangan bersalaman, itu sebuah kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka itu jamaah sekalian adalah bagian dari orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat jamaah sekalian. Semoga kita semua bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa yang telah Allah ceritakan di dalam kitab suci-Nya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasihan Ustaz Dr. Dodi Sastrawan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah baru kita dapat pencerahan hati. Semoga pemaparan tadi untuk introspeksi diri masing-masing dari kita, adakah di antara yang
tatkala kita mengaku bertakwa ada pada diri kita. Yang terakhir tadi, kalau orang bertakwa itu senang dengan kebaikan, misalnya tatkala grup silaturahim atau majelis ilmu silaturahim atau masjid Nurul Islam mengadakan kebaikan, kami sudah tawarkan di grup, maka ambil Pak. Saya sering tulis di grup, teruslah berbuat kebaikan. Kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga. Kita nggak tahu Pak. Jadi catat di dalam hati Pak, kalau ada kebaikan ambil. Sekali lagi, teruslah berbuat kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan menghantarkan kita ke surga. Mudah-mudahan Ustaz Doni, saya, teman-teman seluruhnya bisa menempati surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengingatkan kembali bagi teman-teman ibu-ibu, besok tanggal 14 hari yang kedua di puasa Yaumul Bid. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan mengamalkannya. Besok kita akan buka bersama kembali ya. Pak Saleh buka bersama dengan istrinya ya. Terusin Yaumul Bid ya Pak Saleh ya. Saya buka bersama dengan keluarga saya ya. Dan seterusnya demikian. Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti setelah sholat Fatiha Isya atau witir ada akikoh dari cucu kami yang ketiga, ayahnya Aris Mananda dan anak saya Sifaus Salwa. Dari hukum syariat Islam, kalau laki-laki 2 ekor Ustaz ya. Jadi 2 ekor kambing ini tadi kami sudah ada acara di rumah, kumpul keluarga dari Bandar Lampung dan kumpul keluarga masyarakat Dusun Cirame 2 ya. Kemudian yang satunya, satu kambing dibawa ke masjid ini, tapi kambingnya dicampur ayam Bapak Ibu ya. Ya. Nanti Pak Udin nggak bisa makan daging kambing, ada daging ayamnya ya. Jadi siap guna ya. Kalau Pak Asir daging kambing siap, daging ayam siap. Bahkan nanti suatu saat kita makan nasi kebuli pakai daging onta. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akan sholat Isya, kemudian diteruskan nanti Fatiha dan witir. Sekali lagi menyambung Ustaz Doni, kalau kami